masa ini banyak ditemukan kasus-kasus narkoba menghinggapi para generasi muda, mulai dari tingkat artis, penegak hukum, hingga masyarakat umum. Padahal, narkoba sangat berbahaya bagi generasi penerus. Generasi muda adalah penerus bangsa untuk melanjutkan pembangunan bangsa dan negara. Namun yang menjadi problematika adalah bila mana generasi muda tidak maksimal persiapan mentalnya maupun fisiknya karena telah dirusak oleh pengaruh penyakit candu dari narkoba yang menjadikannya sebagai barang ketergantungannya. Sebenarnya narkoba itu obat legal yang digunakan dalam dunia kedokteran. Namun dewasa ini narkoba banyak disalahgunakan. Bahkan kalangan muda tidak sedikit yang menggunakan narkoba. Banyak dari mereka yang menggunakan narkoba dengan alasan untuk kesenangan batin. Namun sayangnya tidak banyak yang mengetahui bahaya narkoba. Narkoba itu apa sih? Definisi narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika disebutkan pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana, serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia, baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya. Narkoba dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama ada narkotika, untuk menurunkan kesadaran atau rasa. Psikotropika, untuk mempengaruhi psikis dari pengaruh selektif susunan syaraf pusat otak. Dan yang ketiga ada obat atau zat berbahaya. Jenis-jenis narkoba itu sendiri antara lain ganja, sabu-sabu, kokain, opium, morfin, kodein, dan lain-lain. Dampak narkoba pada hidup dan kesehatan antara lain dehidrasi, badan kekurangan cairan, tubuh akan kejang-kejang, muncul agresif, sesak nafas. Dehidrasi bisa menyebabkan kerusakan otak. Yang kedua ada halusinasi atau sering dialami pengguna ganja. Efeknya muntah, mual, rasa takut yang berlebihan, serta gangguan kecemasan, khawatir, muncul gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Yang ketiga, kesadaran berkurang. Yang keempat, kematian. Pemakai sabu-sabu, opium, dan kokain menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Yang kelima, gangguan kualitas hidup. Seseorang yang sudah mengkonsumsi narkoba biasanya akan ingin dan ingin lagi karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif. Karena secara tidak langsung, narkoba memutuskan syaraf-syaraf dalam pusat otak. Contohnya ganja, heroin, putau. Lalu, cara mengantisipasi bahaya narkoba dari dalam diri sendiri tentunya, yaitu mencintai dan mensyukuri hidup sebagai anugerah yang maha kuasa. Temukan, kenali, dan kembangkan daya, minat, bakat, serta kembangkan hal yang positif pada dirimu dan sadari serta tinggalkan hal yang negatif pada dirimu. Lalu, setiap orang mempunyai masalah dalam hidupnya. Hadapi dan pecahkan masalah itu bukan dihindari, apalagi dengan melarikan diri kepada penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba bukan penyelesaian masalah, tetapi memperparah masalah. Yang keempat, berkomitmen. Berkomitmen untuk tidak menggunakan narkoba sehingga kita akan terhindar dari yang namanya narkoba. Yang kelima, fokuslah pada tujuan dalam menjalani segala sesuatu, hendaknya fokus pada tujuan walaupun rintangan menghadang. Yang keenam, katakanlah tidak
bila kita diajak oleh teman yang mengkonsumsi narkoba. Kalau masih memaksa, katakan, "Saya masih sayang sama tubuh saya." Lalu pergilah darinya dan jangan temui dia untuk sementara waktu. Yang ketujuh, pandai-pandailah memilih teman. Lalu dari pihak luar ada peran orang tua. Orang tua perlu memantau perkembangan anak, bisa dengan berkumpul, berbincang-bincang paling tidak 15 menit tiap hari. Ingatkan bahwa narkoba akan merusak kerja otak, susunan syaraf pusat, merusak ginjal, liver, dan sebagainya. Lebih baik mencegah putra-putri kita terkena pengaruh narkoba daripada kita harus mengobatinya, karena untuk proses pengobatan dan penyembuhan tidaklah mudah dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Yang kedua ada teman sebaya. Motivasi dari teman sebaya yang baik adalah teman yang mau memberikan motivasi kepada kita. Dengan motivasi dari teman kita akan merasa nyaman untuk bergaul dan tentunya akan terhindar dari bahaya narkoba. Yang ketiga, ada lingkungan. Lingkungan tempat tinggal kita juga akan mendapatkan pembelajaran baik yang bersifat positif maupun negatif. Semua itu tergantung dengan kondisi lingkungan di mana kita tinggal. Jangan salah pilih tempat tinggal walaupun untuk iseng atau untuk alasan lain, kecuali perintah dokter atau alasan medis. Pilihlah pergaulan yang aman dan jangan yang berbahaya. Pilih kegiatan yang sehat, tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Lalu harapannya, diharapkan sebagai remaja dan pelajar hendaknya mampu menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berhubungan dengan narkoba untuk menjaga masa depan kita yang begitu berharga. Dan diharapkan juga para orang tua senantiasa menjaga dan melindungi anak-anak mereka dari bahaya obat-obatan haram ini, mengingat anak adalah aset yang sangat berharga dan merupakan anugerah yang sangat indah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Sekian yang dapat kita sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya not to drug. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.